Halo sahabat Mami Fanda semuanya, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kemarin aku udah bahas tuh 5 kelemahan dari Aries, sekarang kita bahas 5 kelemahan dari Taurus. Taurus itu lambangnya banteng, dan tanggal lahirnya itu dari tanggal 20 April sampai 20 Mei. Bagaimana sih kelemahan-kelemahan dari Taurus? Yuk kita bahas. Yang pertama, Taurus ini adalah orang yang konservatif atau kuno atau tidak mau berubah gitu ya. Jadi dia memang lamban dalam menerima sesuatu karena dia susah sekali untuk mau berubah atau dia berpegang pada hal-hal prinsip yang menurut pandangan hidupnya itu benar. Maka dari itu kadang kita suka menemui kenapa ya Taurus itu kok lelet banget. Ini karena mereka tidak dengan cepat untuk mau berubah. Mereka biasanya kalau mau berubah pun akan dianalisa dulu yang panjang dan lama, apakah baik ini buat hidupku, segala macam. Barulah mereka mau melakukan apa yang disebut dengan perubahan. Padahal kadang-kadang perubahan itu harus dilakukan, tapi yaitu mereka tidak serta-merta mau ikut berubah. Taurus memiliki sifat yang keras kepala, pemegang prinsip, dan sulit sekali dipengaruhi orang lain. Jadi kalau dia sudah punya prinsip atau dia sudah punya pilihan tertentu lalu dirayu-rayu lah atau dipaksa, Taurus ini bukan orangnya karena dia harus memegang prinsip yang sudah dia percayai bahwa itu adalah baik untuk hidupnya. Walaupun kadang-kadang kita sudah menjelaskan kepada seorang Taurus, ini loh yang baik, ini loh begini. Tetapi kalau dia bilang no, ya no. Ini adalah seorang sifat dari Taurus. Jadi kalau mau ngasih tahu seseorang Taurus, harus pelan-pelan, masuknya diberitahu objektifnya apa, baiknya apa untuk seorang Taurus. Dan kalau kamu seorang Taurus, coba deh pikirin, apa ini benar gak sih? Kalau iya benar, sebaiknya dalam menerima masukan orang lain, kamu lebih fleksibel. Yang ketiga, Taurus ini sulit sekali mengelola emosinya. Jadi memang sih kalau kita lihat si Taurus ini kayaknya stabil-stabil aja, tidak terpengaruh. Mau sedih kek, mau lagi gembira kek, kelihatan bahwa dia stabil-stabil aja. Diem aja gitu. Nah, tetapi sebenarnya di balik semua itu, Taurus ini menyimpan semua emosi yang dia punya. Kesedihan, emosi apapun itu dia simpan sampai kalau sudah tidak tahan lagi, dia bisa meledak marah ya. Ini adalah seseorang Taurus yang sulit sekali mengelola emosinya dia. Dia biasanya menyimpan saja di dalam hatinya dan ketika dia sudah nggak sanggup ya dia keluarin. Beda dengan zodiak-zodiak lainnya ya teman-teman. Taurus ini memerlukan waktu yang cukup banyak untuk beradaptasi atau berada dalam lingkungan baru. Jadi karena Taurus ini adalah seseorang yang sulit menerima perubahan, maka dalam beradaptasi pun, apalagi dengan lingkungan yang baru, Taurus ini perlu waktu yang cukup panjang karena dia harus benar-benar beradaptasi dengan baik, melihat sekitarnya, menganalisa sekitarnya, barulah dia nyaman terhadap perubahan tersebut. Nah, hal ini kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk seorang Taurus berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang baru. Yang kelima adalah ketidaksediaan terhadap perubahan. Jadi masih soal perubahan juga, karena sulit sekali si Taurus ini bergerak ya. Nah, ketidaksediaan menerima perubahan ini maksudnya adalah lebih ke orangnya nih. Ketika ada orang di lingkungan baru si Taurus ini, dia akan lama juga dalam melihatnya. Kadang-kadang juga orang ini menjadi musuhnya si Taurus karena dia nggak bisa langsung terima. Apalagi kalau orang ini masuk dan menjadi otoritasnya si Taurus, dia juga tidak mau menerima. Dan sering sekali dia berselisih paham dengan orang-orang yang ingin melakukan perubahan terhadap hidupnya. Ini adalah seseorang Taurus. Nah teman-teman, tadi adalah 5 kelemahan dari seorang Taurus yang kayaknya lebih diceritakan ini adalah orangnya yang lambat karena banyak menganalisa dan sulit sekali melakukan perubahan pada garis besarnya. Ya teman-teman, kalau kamu adalah seorang Taurus atau kamu memiliki orang-orang yang dekat dengan, kalau kamu memiliki orang-orang atau teman yang berzodiak Taurus, apakah seperti ini sifatnya, kamu boleh komen di bawah. Dan sebagai masukannya adalah mulailah fleksibel terhadap perubahan.
Analisa itu juga penting terhadap perubahan, tetapi juga jangan membatasi diri, tidak mau menerima perubahan sama sekali, karena perubahan itu adalah pasti. Thank you udah lihat videonya Mami Vanda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian kamu semua. Thank you very much. Bye-bye.